Assalamualaikum. Kemarin kita udah tampilkan sekilas lintas tuh 12 buku terkait longevity atau umur panjang yang termasuk bestseller dunia. Yuk sekarang kita ulas satu persatu melalui suatu resensi singkat untuk tahu fitur-fiturnya, benang merahnya. Buat yang berminat meninjau lebih lanjut, jadinya bisa lebih enak mulainya dari mana tuh kalau mau baca-baca. Ayo kita mulai. Pertama Ikigai nih, karya Hector Garcia dan Frances Miralles. Ikigai ini sebenarnya rada spiritual ya, atau spiritual management gitu. Bukan buku kedokteran atau kesehatan, tapi di mana-mana saat orang membicarakan kehidupan, itu mulainya biasanya dari aspek spiritual sih ya. Intinya, kalau berdasarkan filosofi Jepang, idealnya tiap-tiap kita itu bisa menemukan irisan dari apa yang disukai, apa yang dibutuhkan dan terpakai oleh masyarakat, yang cuan bisa jadi sumber duit, dan yang terkuasai, yang kita itu jago, terampil melakukannya. Nah, irisan 4 hal itulah yang disebut Ikigai menurut filosofi Jepang sekali lagi, dan kita mesti menemukan itu kalau mau panjang umur, bahagia selamanya, itu yang diteorikan oleh yang nulis. Selanjutnya nih, ada buku Lifespan karya David Sinclair. Buku Lifespan ini bisa jadi merupakan titik awal melejitnya popularitas Dr. David Sinclair ya, peneliti dari Harvard, yang intinya dia itu menggambarkan bahwa penuaan atau aging itu suatu penyakit, bukan sesuatu hal yang alami yang nggak bisa diapa-apain lagi. David Sinclair menyampaikan optimisme, karena namanya penyakit, asalkan kepegang buntutnya, dipahami ilmu-ilmunya, maka si penuaan itu bisa tersembuhkan. Dan kalau tersembuhkan atau bisa diredam, maka kita bisa lebih panjang umur dan relatif awet muda selalu. Yang penuaan yang paling dia soroti itu masalah kepelintirnya informasi epigenetik kita. Epigenetik artinya di atasnya lagi dari informasi genetik. Terus David Sinclair juga kasih cuma strategi untuk bisa awet muda panjang umur, mulai dari calorie restriction, intermittent fasting, berdingin-dingin cold exposure gitu, olahraga, dan penggunaan berbagai obat suplemen. Harapannya nggak lama lagi dia bisa bikin racikan atau ramuan obat panjang umur yang bisa membuat mantap NAD dan sirtuin, yang arahnya itu untuk mempermudah diri kita dari hulunya banget di sisi genetik dan epigenetik. Cuman nantinya apakah itu cuma orang kaya aja yang bisa beli obatnya atau masyarakat luas lah, itu isu etik yang lain lagi yang dia sempat singgung juga. Buku ketiga Younger Next Year karya Chris Crowley dan Henry Lodge. Berseri-seri nih bukunya. Mungkin ini yang paling pas untuk kaum mendang-mending. Bukannya narket ke 120 tahun kayak Walter Longo atau David Sinclair loh. Yang disebut di sini itu angka 80, yang terasa kayak lebih terjangkau kan ya. Di Indonesia, di toko-toko online juga banyak yang jual tuh. Tapi sekali lagi, kalau menurut kami ini sasarannya kaum mendang-mending. Berikutnya, The Blue Zone karya Dan Buettner. Jadi ya, di dunia ini ada komunitas-komunitas yang rata-rata warganya itu berumur panjang. Yaitu yang terkenal benar ada di Okinawa, Jepang, kemudian Nicoya Peninsula di Costa Rica, Loma Linda di California, Sardinia, Italia, dan Ikaria di Yunani. Kawasan itulah yang disebut sebagai zona-zona biru atau blue zones gitu. Nah, buku Blue Zone ini ada juga terjemahan Indonesianya kalau nggak salah. Intinya berusaha mengambil teladan dari warga yang berhasil untuk sehat sampai usia sepuh di kawasan-kawasan Blue Zone itu. Terus berusaha dipetik kompilasi benang merahnya, jadi sejumlah tips yang praktis. Bisa juga ini untuk kaum mendang-mending yang merasa kalau baru 80-an tahun seperti yang dibilang di buku Younger Next Year tadi, itu kurang greget. Berikutnya kelima, buku Why We Sleep, karya Matthew Walker. Ya ini fokus ke satu hal tok, yaitu ilmu tidur, yang menurut Matthew Walker merupakan superpowernya setiap manusia untuk healing dan kesehatannya secara jangka panjang. Buku ini termasuk amat berpengaruh tuh di kalangan pakar longevity, karena pada ujungnya tidur berkualitas itu selalu jadi jurus wajib yang disebutkan oleh siapapun, semua pakar yang top. Dan jarang ya pakar di bidang longevity yang nggak baca bukunya Matthew Walker ini. Bahkan bakalan kerasa udik banget lah ya kalau di zaman kekinian ada orang yang pengen awet muda, panjang umur, tapi nggak ngerti soal dasar-dasarnya ilmu tidur. Sampai kayak gitu tuh. Lanjutnya, yang nomor 6, Ending Aging nih, karya Aubrey de Grey. De Grey ini penampilannya rada brewok nyentrik gitu ya. Bisa dibilang kontroversial juga, dan sempat kena case harassment apa gitu. Tapi setahu saya, Aubrey de Grey ini termasuk pakar penuaan atau gerontologi yang populer di Eropa. Dia optimistis bahwa sekarang ini
hallmarks of aging atau penjuru-penjurunya penuaan itu semuanya udah ketemu dan udah hampir ketemu juga gimana cara menangkalnya, mengatasinya. Sehingga dia gembar-gembor bahwa nggak lama lagi sebelum dia meninggal, manusia itu nggak perlu mati disebabkan karena penuaan. Walau begitu, teori-teori yang dia buat banyak yang diperdebatkan dan banyak yang dipandang secara skeptis karena bagaimanapun penuaan itu kan kompleks ya. Jadi bukunya ini sama sekali bukan buat kaum mendang-mending yang pengen tips praktis, tapi lebih cocoknya buat yang pengen dengar ide-ide gila atau ide-ide kontroversial di bidang longevity walau alam. Yang berikutnya, How Not to Die, karya Michael Greger. Ini fokusnya ke makanan sehat dan pendekatan preventif dan jajamuan herbal nih, makanan berkhasiat. Cuma kalau ditilik dari covernya, hijau-hijau gitu, bisa jadi ini kurang menarik untuk yang aliran keto atau diet carnivore. Ada benernya sih yang selalu digembar-gemborkan oleh para guru karnivor bahwa sejumlah tumbuhan itu mengandung racun. Tapi kita nggak bisa naif ya. Racun-racun yang terukur dari dulu udah kebukti, yaitu bisa jadi obat buat kita dan atau dia bisa memberikan penggemblengan agar tubuh kita ini menjadi kuat. Jadi, kalaupun benar dia mengandung unsur racun, bukan artinya terus pasti nggak ada manfaatnya. Gitu deh, kira-kira kalau saya yang melihat dari tengah-tengah. Yang ke-8, The Telomere Effect, karya Elizabeth Blackburn dan Elisa Apple. Sekilas dulu ini pernah kita ulas ya. Penelitian mereka terkait telomer ini memenangkan hadiah Nobel. Dan di kampung halamannya di Tasmania sana, Dr. Blackburn ini beneran pernah nemuin jenis ubur-ubur gitu yang bisa hidup terus muda selamanya. Hanya bisa mati karena kecelakaan atau dimangsa oleh predator kayak gitu. Karena si ubur-ubur itu punya mekanisme canggih untuk memulihkan pemendekan telomer si pelindung DNA. Setelah dipulihkan jadi panjang lagi, terus dianya jadi muda lagi. Dan terus diteorikan bahwa ada kemungkinan manusia pun kalau terpelihara telomernya dan atau yang memendek bisa dipanjangin lagi, bisa-bisa itu beneran yang tua bisa kembali muda. Dan ini lumayan kebukti, sehingga tim mereka itu terus memenangkan hadiah Nobel. Mereka ini menemukan enzim juga ya, enzim telomeris namanya, yang bisa berperan memperkuat pemulihan telomer ini dan menemukan juga apa-apa yang ternyata bisa memendekkan telomer dan yang bisa manjangin. Benang merahnya apa coba? Ternyata sama aja tuh dengan kiat-kiat anti penuaan yang disebut-sebut oleh Dr. Walter Longo, Dr. David Sinclair, atau Dr. Peter Attia dan lain-lain yang notabene itu prakteknya tidak mudah. Karena bagaimanapun kita itu manusia, bukan ubur-ubur Tasmania. Dulu pernah kita ulas. Selanjutnya nomor 9, The Longevity Diet, karya Walter Longo. Ini beneran udah kita ulas dalam juga, karena ujungnya nih ya, Walter Longo itu menyodorkan tipsnya dia, diet praktis yang disebut FMD, Fast Mimicking Diet, yang tanpa beneran puasa panjang bisa memicu tidak cuma healing dan autophagy kelas biasa, tapi bisa sekalian ngencengin stem cell dan seterusnya, memicu semacam super healing. Yang ke-10, The Second 50, karya Debra Whitman. Second 50 ini kurang lebih umur 50 yang gelombang kedua gitu. Jadi dari 51 sampai 100. Ini meninjau kemakmuran jangka panjang dari aspek yang luas, yang lazim jadi beban pikirannya siapapun yang udah tembus kepala 5. Ada aspek kesehatan, aspek kerja, keuangan, relationship, kayak gitu. Nah, di sisi kesehatannya, fokusnya itu ke pengelolaan stres, olahraga olah fisik, dan diet sehat. Ada juga guidance terkait financial planning, supaya orang nggak susah kerja terus sampai tua. Terus di sisi pekerjaan, diulas pilihan-pilihan untuk yang sudah usia baya. Apa yang mau terus kerja bisa, atau banting setir, atau belok jadi relawan yang lebih purposeful gitu, atau apa. Dari sisi relationship, diulas pentingnya teman hidup dan handetolan, dan tantangan-tantangannya untuk bisa dapetin relationship yang solid. Atau pendeknya, ini bukannya ngomongin bagaimana bisa umur panjang atau balik muda kembali, tapi lebih fokus memanajemeni hidup kita setelah setengah umur, dan bagaimana mengoptimalkan kehidupan di usia lanjut. Nomor 11, Outlive, karya Peter Attia. Ini berusaha merangkum secara komprehensif berdasarkan ilmu-ilmu anti penuaan yang kekinian, hampir mirip kayak fokusnya kanal kita di sini. Mending nanti aja lah ya, dibahas di video terpisah kalau ringkasannya udah jadi. Terakhir, nomor 12, Young Forever, karya Mark Hyman, seorang dokter nih. Kurang lebih mirip Outlive-nya Peter Attia dan atau Lifespan-nya David Sinclair, tapi ini versi Mark Hyman gitu. Intinya, dia ingin sajikan strateginya gimana orang bisa menikmati kualitas hidup yang
prima, menyenangkan, seperti muda-mudi selama mungkin. Selain yang outlive-nya Dr. Peter Attia, kayak ini juga bisa nih kita jadiin video tersendiri. Itu deh, 12 buku pilihan kita semuanya bestseller, bisa aja ada buku lain. Sebetulnya ada lagi ya, tokoh longevity yang lumayan populer di sosmed, cuma dia itu nggak nulis buku kayaknya. Namanya Brian Johnson. Dia belanjain sekitaran 2 juta dolar per tahun gitu untuk menjaga agar awet muda dan awet sehat. Tentang protokol canggihnya Brian Johnson ini menarik juga tuh untuk kita cermati. Untuk sekarang izin segini dulu. Terima kasih.